Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Perkenankanlah kami menyampaikan materi khutbah pada kesempatan siang hari ini yang mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita masing-masing bagaimanapun keadaannya. Karena akhir-akhir ini kita semuanya sering dihebohkan kejadian yang membuat kita miris, membuat kita prihatin mendengarnya. Ada seorang anak yang tega menelantarkan orang tuanya, yang sudah lagi tidak peduli akan kehidupan orang tuanya dan menganggap masa tua orang tuanya sebagai beban dalam kehidupannya. Padahal kalau kita mau berpikir sejenak betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, mencintai dengan segenap jiwa dan raga, mendidik, membesarkan dengan tulus dan ikhlas, dan selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingannya sendiri, mencintai anak melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Inilah orang tua. Oleh karenanya tidak heran kalau Al-Quran memberikan perhatian khusus kepada yang namanya orang tua. Banyak sekali ayat yang turun berhubungan dengan perintah memuliakan orang tua. Seperti hanya dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Saking pentingnya orang tua sampai-sampai perintah memuliakan orang tua disejajarkan dengan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan dengan yang lain, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Begitu mulianya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ada 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan Allah tidak akan menerima satu dari ketiganya tanpa ada pasangannya. 3 perkara tersebut, yang pertama yaitu atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini ayat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan yang ketiga yaitu anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Kalau kita bersyukur kepada Allah saja tetapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukur kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya. Bersyukur kepada Allah bisa dibuktikan dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersyukur kepada orang tua bisa dibuktikan dengan kita berbakti kepadanya. Kalau kita baik kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi durhaka kepada orang tua, maka ketaatan kita, kebaikan kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, dan murkanya Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Mengapa demikian? Karena apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas kasih sayang orang tua yang diberikan kepada kita semuanya sebagai anaknya. Seorang bapak bekerja membanting tulang, memeras keringat
pagi, siang, malam, dan bahkan ia kadang tidak pulang walaupun harus bekerja di bawah guyuran hujan, di bawah terik matahari yang sangat panas, tetapi orang tua bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya supaya keluarganya bisa makan, hidup di tempat yang layak, dan anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara ibu 24 jam waktunya diabdikan kepada keluarganya. Sebelum kita bangun, ibu sudah bangun duluan untuk masak, bersihkan rumah, pagi mengantar anak-anak sekolah. Belum lagi ketika mengandung anaknya, 9 bulan kita berada dalam kandungannya, wahnan ala wahnin, tambah berat tambah rekoso, tidur tidak nyaman, makan tidak enak, dan saat-saat yang begitu mendebarkan, yaitu saat melahirkan kita semuanya. Tidak hanya tenaga, pikiran, harta yang dikorbankan, bahkan nyawanya sekalipun demi kelahiran anak-anaknya. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semuanya, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Kilaman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilaihima lam yadkhulil jannah. Yaitu orang-orang yang apabila bertemu dengan kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika lanjut usia, tetapi ia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa agama disebut birrul walidain. Kata albir itu artinya kebaikan di atas kebaikan, kebaikan berlipat, kebaikan ganda, yang artinya berbuat baik kepada orang tua tidak cukup seperti hanya berbuat baik kepada istri, anak, kepada sahabat dan teman-teman kita. Harus lebih daripada itu. Kalau kita baik kepada istri, maka harus lebih baik lagi kepada orang tua. Kalau kita baik kepada teman dan sahabat, maka harus lebih baik lagi kepada orang tua. Marilah kita mencontoh bagaimana para sahabat dan para tabi'in memuliakan orang tuanya. Pada masa tabi'in ada ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini tidak pernah makan sebelum ibunya makan. Alasannya karena ia tidak mau apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki orang tuanya ikut kemakan Hasan al-Basri. Ketika ibunya mengajak makan bersama, Hasan al-Basri tidak pernah menjulurkan tangannya duluan, mempersilahkan ibunya untuk makan sampai selesai, baru ia makan. Karena alasannya sama, ya, ia tidak menginginkan apa yang dikehendaki oleh ibunya ikut kemakan Hasan al-Basri. Dari kalangan para sahabat ada yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini memiliki ibu yang buta, sehingga kemanapun ibunya pergi selalu diantar oleh Abu Hurairah. Dan tidak cukup itu saja, dan bahkan ketika Abu Hurairah masuk rumah, keluar rumah, dan tentunya setelah selesai sholat selalu mendoakan orang tuanya. Rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah hebatnya lagi di kalangan para sahabat ada yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah diperintahkan ibunya untuk mengambil air. Nggak tahu ngambilnya di mana. Yang jelas ketika kembali ibunya sudah tertidur pulas, sehingga Abdullah bin Mas'ud tidak tega membangunkan ibunya. Lalu yang ia lakukan, ia tunggui sampai bangun, sampai subuh baru bangun ditunggui, karena ia tidak menginginkan ibunya bangun mencari air sedangkan ia sudah tidak lagi berada di sampingnya. Masya Allah. Ya, inilah akhlak para sahabat, para tabi'in.
belum lagi ada Uwais Al-Qarni, belum lagi ada sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita baik kepada orang tua, maka Allah akan mengirimkan putra-putri yang baik pula kepada kita semuanya. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini hukum sebab akibat, hukum kausatif, sunatullah. Kalau kita baik kepada orang tua, nanti anak-anak kita akan baik kepada kita semuanya, dan sebaliknya. Kalau kita durhaka kepada orang tua, maka kelak nanti akan dikirim putra-putri yang akan jauh lebih durhaka kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi putra-putri yang solih dan solihah, yang senantiasa mendoakan kita, membuat bahagia kita semua sebagai orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin.